Ya, Anda kembali di Kabar Siang bersama kita pemirsa. Kita tahu beberapa hari lalu ya, kita tepatnya pada hari Sabtu ini pesawat United Airlines dengan jenis Boeing 777-200 ini mengalami mati mesin, mengalami meledak mesinnya dan juga terbakar saat berjalan dari Denver menuju Honolulu, Agita. Iya betul, kejadian itu terjadi beberapa hari yang lalu di mana pesawat seharusnya bertolak dari Denver, California, kemudian menuju Honolulu, Amerika Serikat. Dan Anda bisa lihat pemirsa, United Airlines yang berada di atas kita. Pada saat Sabtu lalu ini mengalami mati mesin dan juga hilang kendali sehingga kemudian mesinnya meledak. Kita ketahui juga ada beberapa puing-puing pesawat yang berjatuhan. Pemirsa Anda bisa melihat apinya telah muncul dan diketahui juga oleh sejumlah penumpang melihat ada yang api tidak yang mulai muncul. Ya. Kemudian ketika api mulai muncul, kemudian kita ketahui tentunya pesawat atau penumpang pesawat ini tentunya sangat panik. Dan tidak lama berselang kemudian mesin ini meledak pemirsa. Dan kemudian ada beberapa puing-puing pesawat yang juga berjatuhan. Di sekitar pemukiman warga. Ini kita memiliki gambar aslinya bagaimana saat mesin tersebut meledak, terbakar di tengah perjalanan dari Denver menuju Honolulu. Bisa dibayangkan ini begitu mengerikan tentunya bagi para penumpang jika pesawat kita berada di dalam pesawat sana. tersebut tentunya sangat panik sekali ya Gita ya, melihat langsung bagaimana salah satu mesin di bagian sisi kanan pesawat ini terbakar dan juga meledak. Nah, setelah mengalami kondisi ini, pilot dan juga co-pilot langsung menghubungi ATC dan juga mengabarkan kondisi terkini, Mayday, Mayday, kemudian diarahkan untuk kembali ke bandara asalnya di Denver, Agita. Nah, ini gambar pemukiman warga. Dan kita juga bisa melihat bahwa pesawat jet Boeing 777 ini dengan mesin Pratt dan Whitney 4000 mengalami kerusakan mesin setelah lepas landas. Kemudian ini membuat puing-puing pesawat bertebaran. Sampai tadi kita melihat area pemukiman karena puing-puing ini kemudian berterbangan sampai ke area pemukiman warga. Kita juga tentu bisa membayangkan kehororan situasi yang terjadi pada saat itu. Penumpang yang berada di pesawat yang tadi mesin di bagian kanannya ini terbakar saat dalam perjalanan. Nah, mesin pesawat United Airlines ini pemirsa terbakar dan meledak setelah lepas landas dari Denver dan berikut kita hadirkan kronologinya untuk Anda. Nah, pemirsa, terbakarnya mesin pesawat Boeing 777-200 ini mengakibatkan pesawat terbakar, pesawat United Airlines ini milik Amerika Serikat terbakar, kemudian mengakibatkan pesawat harus mendarat darurat begitu ya, dan mendarat selamat di Denver di bandara asal dari penerbangan yang berlangsung ini. Ya, kami informasikan kembali pemirsa bahwa pesawat yang terbakar ini menggunakan mesin Pratt and Whitney 4112. Kemudian pada saat kejadian tersebut, pesawat ini mendarat selamat di Denver dan kita beruntung juga tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Meskipun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pemirsa, pesawat ini kemudian mengalami ada beberapa puing-puing yang terbakar dan kemudian puing-puing ini kemudian menyasar rumah warga, pemukiman warga dan tentu ini sangat tidak diinginkan pemirsa. Kita ketahui juga bahwa permasalahan Boeing 777-200 sebelumnya ini terjadi pada pesawat Japan Airlines yang juga mengalami gangguan tepatnya pada tanggal 4 Desember 2020. Nah, ini gangguannya adalah mesin sebelah kirinya, Gita. Kalau tadi sebelah kanan, ini mesin sebelah kiri pesawat Japan Airlines ini mengalami gangguan. Gangguan terjadi setelah lepas landas dari Bandara Naha. Kalau kita perhatikan kondisinya juga sama ya, terjadi sesaat setelah lepas landas. Kemudian di Februari 2021, Agita, pesawat United Airlines ini mesin sebelah kanannya terbakar dan juga meledak setelah lepas landas. Baik, kita sudah melihat ada beberapa kejadian yang tidak hanya terjadi pada Sabtu lalu, Rizky dan juga pemirsa, namun juga pada bulan Desember, kemudian tadi sudah disebutkan oleh Rizky pada Februari 2021. Dan pemirsa kita bisa lihat juga, dan kami hadirkan informasi kepada Anda bahwa
Bagaimana untuk di Indonesia sendiri? Kita ketahui Garuda Indonesia juga memiliki ada sebanyak 10 pesawat Boeing 777-300ER dengan status ini sebenarnya semua pesawat layak terbang, Baik. Rizky dan juga pemirsa. Dengan mesin GE90-115B atau General Electric. Nah, lalu bagaimana ini dampaknya ke Indonesia? Karena tadi kita tahu Indonesia juga memiliki Boeing 777 ini ya, Gita ya. Ada sebanyak 10 unit pesawat dan kita ketahui memang pabrik Boeing ini juga sudah memutuskan atau memberikan rekomendasi untuk mengandangkan pesawatnya. Dan kemudian Kementerian Perhubungan, meskipun begitu pemirsa, memastikan bahwa pesawat Boeing 777 yang digunakan Garuda Indonesia justru memiliki mesin yang berbeda dengan pesawat yang digunakan oleh United Airlines. Ya, Garuda Indonesia menjadi satu-satunya operator yang mengoperasikan Boeing 777 di Indonesia. Namun juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menegaskan bahwa mesin Boeing 777 yang digunakan di Amerika ini berbeda dengan yang digunakan di Indonesia. Adhita menjelaskan Garuda Indonesia mengoperasikan Boeing 777 seri 300ER, sementara United Airlines mengoperasikan Boeing 777-200. Hingga sampai saat ini, Kemenhub menjamin belum ada langkah penangguhan terhadap penggunaan pesawat Boeing 777-300ER milik Garuda Indonesia. Meski begitu, Kementerian Perhubungan masih akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak untuk menjamin keselamatan penerbangan. Ya, lalu apakah insiden Boeing 777 milik United Airlines berdampak langsung pada operasional pesawat Boeing 777 di Indonesia? Kita akan berbincang langsung sudah bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, ada Bapak Irfan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Baik Pak, kita ketahui bahwa Amerika Serikat sejauh ini sudah memberikan rekomendasi untuk mengandangkan pesawat Boeing 777 di seluruh wilayah. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah khususnya Garuda Indonesia akan mengikuti arahan ini, Pak? Ya, jadi seperti tadi juga disampaikan dan kami tegaskan siang ini bahwa Garuda Indonesia itu memang memiliki pesawat Boeing 777, tapi seri dan tipenya berbeda dengan yang mengalami insiden di Amerika maupun di Jepang. Jadi kami mengoperasikan Boeing 777-300ER. Itu extended range dan menggunakan engine buatan pabrikan General Electric GE90-115B seperti tadi Anda sebutkan juga. Jadi tipenya berbeda, engine yang digunakan berbeda. Instruksi dari pihak pabrikan Boeing untuk meng-groundedkan pesawat itu adalah khusus untuk Boeing 777-200 ya. Jadi bukan yang kita miliki. Tapi demikian, sebagai bagian dari upaya kita untuk terus-menerus memastikan bahwa pesawat kita ini operasional dengan sebaik-baiknya, tentu saja kita melakukan inspeksi khusus secara menyeluruh terhadap semua armada yang kita miliki. Kita memiliki 10 armada dan kondisinya saat ini semuanya serviceable dan layak terbang, dan hasil dari inspeksi tersebut kami laporkan ke pihak regulator yang berwenang di Indonesia, yaitu pihak BKPPU. Dan kita juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas penerbangan maupun dengan pihak Boeing sendiri untuk mendapatkan informasi-informasi terakhir. Yang dapat kami pastikan adalah kami tidak mungkin menerbangkan pesawat yang tidak layak terbang ataupun memperoleh suggestion atau saran dari pabrikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, Pak Irfan, untuk 777-300ER ini perawatannya seperti apa? Apakah berbeda dengan 200 atau 777-200 dan apakah membutuhkan treatment khusus, Pak Dirut? Ya, jadi gini, tentu setiap pesawat dan setiap mesin perlu perlakuan berbeda, dan perbedaan perlakuan tersebut tentu saja haruslah mengacu kepada manual dari pabrikan. Ya, dan tentu saja kami selalu mengajak regulator dalam hal ini BKPPU untuk berpartisipasi aktif. Jadi pesawat tersebut rutin kami melakukan inspeksi dan perawatan, khususnya kalau Anda tadi misalnya lihat di gambar ini, pengakibat dari kejadian itu di suspek adalah fan blade-nya.
Event putarannya itu yang kemudian kita juga langsung melakukan pengecekan berkala dan semuanya ini mengikuti siklus perawatan yang ada, dan setiap kali pesawat sebelum terbang ini kami ada selalu tahapan-tahapan verifikasi pesawat tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak terbang. Yang perlu juga diketahui oleh banyak bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa adalah bahwa Garuda ini menerapkan juga satu prosedur yang kita sebut dengan veto dari pilot ya. Jadi pilot itu organisasi yang berbeda dengan organisasi engineering, maintenance, dan apabila pilot merasa bahwa upaya-upaya perbaikan atau persiapan terhadap pesawat tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan harapannya yang bersangkutan, pilot itu punya kewenangan veto 100% untuk menyatakan tidak terbang. Ini yang kita terapkan di Garuda, dan saya sebagai dirut tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengintersepsi keputusan pilot tersebut demi keamanan dan kenyamanan para penumpang. Jadi kita jamin bahwa apa yang kita lakukan saat ini berada dalam posisi sangat rutin, wajar, normal, tetapi memang ada tambahan aktivitas inspeksi yang kita lakukan terhadap seluruh maskapai dan pesawat yang kita gunakan. Baik, terima kasih Direktur Utama Garuda Indonesia Pak Irfan Setia Putra atas kesempatannya. Itu tadi penjelasan dari Dirut Garuda, kita dan juga pemirsa bahwa jenis Boeing yang kita gunakan di Indonesia, khususnya digunakan oleh Garuda Indonesia ini berbeda dengan yang digunakan oleh United Airlines di Amerika Serikat. Betul, yang satu adalah Boeing 777ER, sementara yang di United Airlines adalah Boeing 777-200. Demikian pemirsa.